Mau kemana Kisanak? Mau ke desa Mingkrik, Pak. Apa Kisanak belum mendengar kalau di sana banyak yang mati? Justru itu saya mau ke sana. Lah, dasar bandel. Lah mau dikasih tahu kok malah ngeyel. Pengen mati dia, atau kita dianggapnya bercanda. Ya sudah, ya. Ayo. Di awal episode ini, kini kita kembali ke Mak Lampir, yang pada bulan lalu bahwa Mak Lampir menyuruh Kisar Kali untuk menculik Parida dan mencuri cambuk sakti sembara, namun satu pun tidak berhasil didapatkan. Karena Parida dibawa kabur oleh Wabayau dan cambuk sakti dimiliki oleh Kisar Kali. Dan kini Mak Lampir pun rupanya masih menggunakan akal liciknya dengan cara mengecohkan Parida. Karena Mak Lampir sampai saat ini masih memantau Parida lewat kaca benggala andalannya, yang mana berada di Istana Atas Angin. Yang kebetulan Parida sedang minta izin kepada Wabayau untuk menemui sembara. Dan kini Mak Lampir pun mengetahui Parida, bahwa Parida akan keluar dari Istana Atas Angin untuk menemui sembara. Kenapa? Kok sedih? Wabayau, saya ingat terus pada Sembara dan Basir. Jiwamu sedang terancam. Mak Lampir tidak akan puas sebelum membunuhmu. Di sini kau aman. Mak Lampir tidak berani datang ke sini. Tapi saya harus bertemu dengan Sembara, meskipun hanya sebentar, supaya dia bisa tenang. Saya tidak mau dia bingung dan sedih memikirkan saya, yang tiba-tiba hilang begitu saja. Baiklah, besok aku suruh pasukanku mengantar kamu ke tempat Sembara dan Basir. Parida, akhirnya kau keluar juga dari Istana Atas Angin. Kini Mak Lampir pun mulai mengatur siasat untuk menyambut kedatangan Parida yang akan menemui Sembara dan Basir. Sedangkan Mardian di hadapan Mak Lampir sedang merengek-rengek dan memohon kepada Mak Lampir ingin segera bertemu dengan Parida, istri resminya Mardian. Karena semenjak perkawinan terkendala kena kutukan harimau hutan larangan. Namun apalah daya, Mardia sekarang sudah berjanji dengan Mak Lampir jadi manusia setan. Dia mengecoh aku. Aku pun bisa mengecoh dia. Dengan akal liciknya Mak Lampir, ia pun cepat-cepat merubah wujud menjadi Sembara. Dan Mardian dirubah wujudnya menjadi Basir. Mereka berdua pun akan menjemput Parida di perjalanan yang akan dilewati Parida dan murid Wabayau, yang akan mengantarkan Parida untuk mempertemukan dengan Sembara dan Basir. Kini kita menuju Sultan Agung Mataram, yang baru-baru ini mempunyai pekatik baru, yaitu Lindu Aji. Sultan Agung pun menanyakan tentang kerjaan pekatik baru kepada Kirongge, pekatik lamanya. Sabab rencana Sultan Agung besok pagi pekatik baru akan diajak berburu rusa, dan Lindu Aji untuk membawa kudanya. Makan yang kenyang, Jeliteng. Aku senang melihat kalau kau tangkas dan kuat. Lalu kemudian, di saat Lindu Aji memberi makan kuda milik Sultan, tiba-tiba Sembara dan Basir berada di area kesultanan. Lindu Aji pun merasa kaget kenapa Lindu Aji dan Basir ada di sini. Lindu Aji pun mengikutinya. Namun tiba-tiba menghilang begitu saja. Lindu Aji pun merasa aneh. Lindu Aji! Mau kemana? Ada teman saya, Ki. Mana temanmu? Tidak ada, Ki. Oh ya? Tadi saya lihat mereka ada di situ. Tapi kok tidak ada? Mungkin hanya penglihatan maya. Penglihatan maya. Kita seolah-olah melihat sesuatu benda yang berwujud nyata. Padahal hanya bayangan belaka. Biasanya diakibatkan oleh karena kelewat rindu. Sehingga mempengaruhi pikiran dan perasaan. Sudahlah, lupakan saja. Kembali pada pekerjaanmu. Ada tugas dari Gusti Sultan. Tugas apa, Ki? Gusti Sultan akan berburu. Kamu disuruh membawa si Jeliteng. Kapan? Besok. Keesokan harinya,
Sultan Agung pun beserta yang lainnya berangkat berburu di hutan. Para rombongan berburu pun sangat kompak, dan mereka semua membawa anjing-anjing pemburu. Karena memang Gusti Sultan sudah 2 bulan kurang lebih tidak berburu, dan pada hari ini sekalian mengajak Lindu Aji untuk mengikuti perburuan binatang liar. Lindu Aji. Dawuh Gusti. Kau tunggu aku di sini. Sendika Gusti. Singkat cerita, para rombongan pemburu pun akan segera pulang. Karena waktunya sudah sore, hasil buruannya sudah dibawa pulang dengan jalan yang berbeda. Dan kegiatan berburu ini hanya mendapat 2 ekor rusa jantan. Namun sudah dibawa pulang lewat jalan yang berbeda, biar lebih cepat sampai ke rumah. Di sisi lain, kini Mak Lampir dan Mardian yang sudah merubah wujud menuju ke jalan yang akan dilalui oleh Farida, guna mencegat Farida yang akan diantar oleh anak buah Wak Bayo untuk menemui Sembara. Jangan panggil aku Mak Lampir. Panggil aku Sembara. Dan ingat, kau bukan Mardian, tapi Basir. Iya, Mak. Tidak lama kemudian, murid Wabayo pun sudah turun dari istana atas angin. Ia pun membawa Farida untuk dipertemukan dengan Sembara dan Basir. Siapa namamu? Mardian, Basir. Hah. Ingat benar-benar, jangan sampai lupa. Iya, Mardian. Mak Lampir, Sembara. Lihat, itu ada 2 orang pemuda. Orang itu seperti yang kau ceritakan. Temuilah mereka. Kami menunggu di sini. Iya. Farida. Sembara! Ya, pada saat itulah Mak Lampir telah sukses mengecohkan Wabayo untuk mengambil Farida. Kini Mak Lampir dan Mardian pun cepat-cepat membawa Farida menuju ke istana Mak Lampir kembali. Akan tetapi, tidak lama kemudian muncul Panglima Kumbang di hadapan murid Wak Bayo untuk mengabarkan bahwa Farida telah dikecoh oleh Mak Lampir dan Mardian. Panglima Kumbang? Iya. Kedatanganmu mengagetkan aku. Ada apa? Kau sudah ditipu oleh Mak Lampir. 2 orang itu bukan Sembara dan Basir yang sesungguhnya, tapi Sembara palsu dan Basir palsu. Mereka adalah Mak Lampir dan Mardian yang menjelma menjadi Sembara dan Basir. Dia mengecoh aku. Tangkap Mak Lampir. Kurang ajar. Lari kemana mereka? Kita kejar terus ke sana. Sembara, kenapa terburu-buru? Ada apa? Di sini tempat berbahaya. Banyak orang jahat. Kita harus cepatnya keluar dari daerah ini. Pada saat terburu-buru Mak Lampir dan Mardian membawa Farida, namun tidak disangka pada saat itu berpapasan dengan Lindu Aji, yang pada saat itu menuju pulang berburu hewan liar, bersama rombongan Sultan Agung. Sembara! Basir! Farida! Siapa dia? Kamu lupa pada teman akrabmu sendiri? Lindu Aji. Itu bisa membuat Farida dan temannya itu curiga. Lebih baik diam. Baik, Mak Lampir. Sembara. Lalu kemudian, Farida pun menceritakan pengalaman yang telah ia jalani selama ini kepada Lindu Aji. Sedangkan Mak Lampir dan Mardian sedang mengatur siasat lagi, guna untuk mengelabui Lindu Aji. Yang disebut Sembara bukan itu, tapi kau dibawa oleh Mak Lampir. Yang membawaku bukan Mak Lampir, tapi Wak Bayau. Malah sekarang aku diantarkan menemui Sembara dan Basir. Lindu Aji, bukankah kau sahabatku? Iya, memangnya kenapa? Aku sedang dikejar oleh nenek jahat yang bernama Mak Lampir dan anak buahnya. Dia ingin merebut Farida dari tanganku. Bantulah aku. Kau tunggu di sini. Mak Lampir pasti akan datang. Kenapa tidak kita hadapi bersama? Aku khawatir akan keselamatan Farida. Sebab itu kau halangi dia, supaya kami dapat pergi jauh. Baik, pergilah. Aku tunggu Mak Lampir di sini. Terima kasih Lindu Aji. Kau memang sahabatku yang sejati. Ayo. Aji, kami pergi dulu. Ya, begitulah akal liciknya Mak Lampir. Selang beberapa detik Mak Lampir dan Mardian meninggalkan Lindu Aji. Tiba-tiba murid Wak Bayo datang mencari Farida dan menanyakan apakah ada 3 orang lewat. Nah, disinilah Lindu Aji salah paham. Karena ulah kelicikan Mak Lampir yang merubah wujud jadi Sembara dan Mardian menjadi Basir. Apa maumu bertanya tentang 3 orang itu? 2 orang laki-laki itu orang jahat. Gadis itu diculik oleh mereka. Dia dalam bahaya.
Bukan mereka yang jahat, tapi kau yang jahat. Kau mak lampir perempuan. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa menyerangku? Aku Lindu Aji. Aku tidak akan menyerang kamu kalau kamu orang baik. Jangan. Kau tahu aku? Tahu. Kau mak lampir yang mau merebut Farida dari Sembara. Sembara dan Basir itu temanmu? Iya. Kau tertipu. Lindu Aji pun bersikukuh tidak percaya. Karena pengaruh licik mak lampir, pertarungan Lindu Aji dengan Yumina murid Wakbayo pun masih berlanjut. Meskipun Yumina sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Selanjutnya, kini Yumina murid Wakbayo pun lebih baik meninggalkan Lindu Aji dan milih kembali ke istana atas angin untuk menemui Wakbayo, gurunya. Kau keras kepala Lindu Aji. Kau telah ditipu mak lampir. Dia menjelma menjadi Sembara untuk merebut Farida dari tanganku. Dan dia rubah budaknya menjadi Basir. Nanti kau akan tahu siapa Wakbayo. Benarkah mak lampir menjelma menjadi Sembara? Dia menamakan dirinya Yamina murid Wakbayo. Wajahnya yang cantik terlihat bening. Sama sekali tidak menampakkan watak jahat. Barangkali dia benar. Mak lampir memang licik. Setelah Lindu Aji berpikir sejenak, kini Lindu Aji pun melanjutkan perjalanannya untuk mengembara ke Cirebon. Selanjutnya, kini menuju ke sebuah desa yang bernama Desa Mingkrik, yang mana desa itu sedang dilanda bencana kala bendana. Bencana itu sangat mengerikan, dengan adanya orang makan orang, seperti Sumanto pada kala itu. Dan semua warga desa itu semua mengungsi karena dicekam ketakutan. Pada saat itu rupanya Sembara pun sudah mendengar kabar tentang desa itu. Kini Sembara sedang menuju Desa Mingkrik untuk mencari tahu siapakah pelaku yang bikin resah desa tersebut. Maaf Pak, numpang tanya. Mau kemana orang-orang ini? Ngungsi. Kenapa? Ada perang? Atau bencana alam? Banjir, tanah longsor, gunung meletus, atau... Ada durkala bendana. Apa itu Pak? Makhluk aneh, makan orang. Hah? Makan orang? Iya, sudah 5 orang mati. Desa kami benar-benar ditimpa bencana. Kami semua terpaksa mengungsi. Ya, rupanya Sembara pun sangat penasaran dengan pelaku tersebut. Kini Sembara pun melanjutkan perjalanannya. Namun benar saja, semua warga desa berbondong-bondong membawa harta bendanya dibawa mengungsi di daerah yang lebih aman. Mau kemana Kisanak? Mau ke Desa Mingkrik Pak. Apa Kisanak belum mendengar kalau di sana banyak yang mati? Justru itu saya mau ke sana. Lah, dasar bandel. Lalu dikasih tahu kok malah ngeyel. Pengen mati dia? Atau kita dianggapnya bercanda? Ah, ya sudah, ya. Mau kemana, nak? Mau ke Desa Mingkrik, Kek? Lebih baik tidak usah diteruskan. Desa Mingkrik sedang dilanda nestapa. Sebentar lagi malam. Berbahaya buat anak. Ya, meskipun Sembara sudah diingatkan berkali-kali bahwa di desa tersebut sangat berbahaya, namun tekad Sembara sebagai pendekar sejati, ia pun ingin tetap melanjutkan perjalanannya ke Desa Mingkrik. Namun kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Untuk episode 54 ini, mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.